dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al Utsman yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari pasti melibatkan orang lain, juga melibatkan masyarakat, baik sesama muslim atau non-muslim. Untuk itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita, utamanya untuk menjaga kebersamaan, menjaga berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Rasulullah sabda di dalam khutbahnya, tuba liman dzalla fi nafsihi wa hasunat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu wa azala anin nasi syarruhu. Arti wa hasunat khaliqatuhu wa saluhat sariratuhu. Artinya kebahagiaan, keuntungan bagi orang yang baik karakternya, baik wataknya, baik akhlaknya, dan yang berhati lembut, berhati mulia terhadap siapa saja, baik sesama muslim atau non-muslim. Rasulullah bersabda, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antal qa akhaka biwajhin thaliq, rawahu Muslim. Dari Abi Dzar, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi artinya usahakan panjenengan semua setiap bertemu dengan teman, dengan masyarakat, tunjukkanlah wajah yang berseri-seri. Jangan sampai kita bertemu dengan teman, dengan saudara, baik dengan siapa saja, baik itu muslim atau non-muslim, jangan sampai wajah cemberut, wajah yang sadis. Juga kita ketahui bahwa keramahan seseorang yang dipancarkan dengan raut muka yang berseri-seri, yang menyenangkan, dan senyuman yang menyejukkan, itu salah satu di antara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita praktekkan. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan siapa saja wajah cemberut apabila tidak senang. Apabila senang baru ceria. Ini jangan sampai. Usahakan bertemu dengan siapa saja, baik kamu senang atau tidak, usahakan wajah yang berseri-seri. Inilah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk bagian daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus paham bahwa hidup di dunia ini adalah ladang amal kebaikan, yang mana kita harus berusaha untuk menggali amalan-amalan dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Insya Allah amal apa saja yang kita lakukan dengan niat ikhlas ini akan bernilai ibadah apa saja. Maka dijelaskan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina tsnaini
sedekatun. Wa tu'inur rajul fi dabatihi wa tahmilu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'u sedekatun. Wal kalimatu thayyibah sedekatun. Wa bi kulli khatwatin tamsya ila salat sedekatun. Wa tumitul adza 'anit thariq sedekatun. Artinya hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setiap ruas utawi sendi tulang manusia setiap hari mulai matahari terbit ini ada potensi sedekah. Artinya berlaku adil di antara dua orang yang bersengketa itu nilai sedekah. Ya harus adil, kalau tidak adil ya malah berdosa. Membantu orang yang hendak menaiki kendaraannya atau membantu menaikkan barangnya itu termasuk sedekah. Setiap langkah kaki untuk menuju ke musola atau masjid ini juga ada nilai sedekah. Menyingkirkan sesuatu hal yang membahayakan di jalan ini juga sedekah. Misal panjenengan menyingkirkan batu atau paku dan sejenisnya di tempat-tempat di mana tempat itu untuk orang lain, jenengan akan mendapatkan pahala. Itu sedekah. Jadi ladang sedekah ini sangat banyak sekali, tergantung panjenengan semuanya. Nah, untuk itu mari kita lomba-lomba memperbanyak sedekah, memperbanyak nilai-nilai sedekah dengan amalan apa saja, lebih-lebih ya, nyapu di musola, di masjid dan sebagainya itu juga termasuk sedekah. Perlu kembali lagi, setiap kita berjumpa, bertemu dengan siapa saja, tunjukkanlah wajah yang berseri-seri dengan senyuman yang menghangatkan. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari perbuatan kejahatannya. Diusahakan jangan sampai tetangga-tetangga kita, baik itu muslim atau non-muslim, jangan sampai merasa terganggu dengan perbuatan kita semua. Sebab sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, orang yang selalu mengganggu masyarakat, artinya masyarakat tidak aman dari perbuatan jeleknya, diancam tidak akan bisa masuk surga. Juga perlu kita ketahui ada beberapa macam tetangga yang harus kita perhatikan hak-haknya. Pertama, tetangga muslim yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Ini dia ada tonggo, yo Islam, ya masih ada hubungan saudara. Nah, mereka itu adalah orang yang mempunyai hak tetangga. Pertama hak tetangga, kemudian hak sesama muslim, ketiga hak saudara. Mempunyai tiga hak. Hak tetangga, hak sesama muslim, hak kerabat. Yang kedua tetangga muslim, tapi tidak saudara. Ini mempunyai hak tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga tetangga non-muslim, artinya tidak muslim juga tidak ada hubungan saudara. Mereka memiliki hak tetangga. Ini perlu kita perhatikan dan kita harus benar-benar jangan sampai tetangga kita terganggu karena perbuatan kita semuanya. Sekarang kita sebagai
pemeluk agama Islam, kita harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paling benar, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan besok di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini perlu kita catat, kita yakini, jangan sampai goyah. Sebab ini merupakan keyakinan, merupakan konsep ketuhanan agama Islam. Juga begitu, agama lain Islam, artinya Muslim, pasti mempunyai konsep tersendiri. Yang konsep-konsepnya tidak bisa disamakan dan tidak bisa dipertemukan dengan konsep-konsep Islam. Nah, tidak bisa samakan. Nah, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan orang yang mengatakan dengan toleransi beragama, semua agama sama. Sekarang kan sering menggunakan bahasa toleransi. Jadi kalau kita sudah bertoleransi berarti menganggap bahwa semua agama sama. Ini bagaimana jawaban kita? Jawaban kita jelas, semua agama tidak sama. Semua agama tidak sama. Contoh saja, agama Islam dengan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, ini dari segi Tuhannya sudah beda-beda. Islam Allah. Dari segi nabinya sudah beda-beda. Nabi yang kita yakini dan kita teladani adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segi kitabnya sudah beda-beda. Untuk umat Islam adalah Al-Quran yang akan memberi petunjuk kepada kita yang harus kita amalkan agar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jawaban pertama tadi, kemudian yang kedua, kita harus mengerti apa itu toleransi. Sebenarnya tidak usah pakai toleransi, pakai hak dan kewajiban sudah cukup ya untuk hidup bersama ya, dengan masyarakat yang majmuk, namanya berbeda-beda agama yang ada di Indonesia ini. Yang dimaksud toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi kita harus menghormati perbedaan, baik itu secara individu atau kelompok. Perbedaan apa saja harus kita sikapi dengan bijaksana dan saling menghormati. Ini yang dimaksud toleransi. Nah, kemudian toleransi, ini kan ada toleransi berpolitik, ada toleransi budaya, ada toleransi beragama. Lah, toleransi ini apabila disikapi dengan bijaksana, saling menghormati, insya Allah negara Indonesia akan tentram, baik, ya, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama itu sikap saling menghormati
dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan berbangsa bernegara. Di Indonesia kan banyak agama Islam, ya, Kristen, Katolik, Buddha, kemudian Hindu dan sebagainya. Ini semuanya diberi hak untuk ya mengamalkan ibadah dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Maka tidak diperbolehkan pemaksaan ya, salah satu agama. Contoh saja, umat Islam ini tidak boleh dipaksa harus mengikuti kegiatan-kegiatan umat agama lain. Contoh saja, orang Islam pada waktu mungkin hari besarnya non-muslim, hari Natal misalnya, ini ada yang berkata kalau tidak ikut menghormati atau mengatakan selamat Natal ini dianggap tidak toleransi. Perkataan semacam itu perkataan yang membodohi umat, justru perkataan itu memaksa. Sebab umat Islam mempunyai akidah tersendiri bahwa mengatakan selamat Natal sama saja menyetujui kelahiran Nabi Isa, menurut mereka Yesus sebagai Tuhan. Nah monggo, ini jangan dipaksa, dianggap tidak toleransi, apalagi dikatakan radikal. Saya tuh bingung, saya orang-orang besar-besar itu, radikalisme itu maknanya apa? Orang bisa ngaji, hafal Quran, darani, inilah bibit-bibit radikal. Sebenarnya di mana akalnya itu loh, termasuk toleransi. Ini sebab saya sering membuka YouTube, ya semacam itu. Radikal di mana yang tidak memojokkan umat Islam, padahal yang paling toleransi adalah umat Islam. Saya kira non-muslim yang mempunyai selamat hari Natal tidak memaksa umat Islam harus ikut-ikutan muni selamat hari Natal. Yang ikut-ikutan ribut itu kan nun sewu, orang-orang Islam. Entah yang dimaksud itu apa enggak tahu saya. Sering radikalisme diunekno. Saya kira Indonesia aman-aman saja, lebih-lebih umat Islam ya saya kira aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Nah, hal-hal yang tidak senonoh itu diucapkan, ini akan nimbul daripada orang-orang yang sudah terang. Contoh saja, anak saya, ya, saya marah selalu, anak kurang ajar. Nah ini anak semakin saya mengucapkan kurang ajar kan semakin berarti yang salah ini saya atau anak? Yang saya salah radikalisme ini, saya ngomong apa rakyatnya, gitu loh yang saya maksud itu. Ini mari kita tanggapi dengan bijaksana, arif. Contoh lagi, pada waktu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, umat Islam merayakan hari raya dengan takbir Allahu Akbar. Kita tidak boleh memaksa non-muslim, kamu harus ikut takbiran, ini toleransi. Ya enggak mau, wong pangeran ini ke Allah. Jadi paksa, berarti kamu enggak toleransi. Tidak semacam itu, namanya pemaksaan. Jadi toleransi itu tidak pemaksaan, biar dinikmati mereka ibadahnya. Enggak boleh dipaksa kudu melo takbiran keliling. Lah kalau mereka ikut ya monggo, terserah. Tapi itu tidak bentuk toleransi. Toleransi biar situ ibadah kita tidak mengganggu. Mereka merasa aman. Begitu juga kita umat Islam ibadah harus merasa tenang, tidak terganggu. Inilah toleransi yang sebenarnya. Sebenarnya toleransi ini sudah Allah jelaskan, ya.
Sebab pada waktu perkembangan awal umat Islam yang ditokohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat, artinya Islam sangat maju, sehingga tokoh-tokoh Quraisy ya termasuk Walid bin Mughirah, As bin Wa'il dan tokoh-tokoh musyrik lain ini merasa tersinggung, merasa khawatir nanti kalau agama Islam berkembang di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, khawatir kalau agama nenek moyangnya yang disembah itu berhala, khawatir kalau lenyap, hilang. Padahal mereka orang-orang Quraisy musyrik itu mempunyai iktikad Tuhannya adalah berhala itu dan harus dilestarikan. Sehingga dengan adanya agama Islam khawatir ya, kalau berhala-berhalanya lenyap. Orang-orang Quraisy tidak menyembah berhala, meninggalkan berhala, ikut Islam, ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tokoh-tokoh mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, demi hidup bersama. Podemawon sekarang juga demi hidup berbangsa, bernegara. Muhammad demi hidup bersama, rukun sentoso. Mari kita damai saja. Kita mengadakan perjanjian. Kamu ikut saya, artinya mengikuti ibadah yang kita lakukan, artinya menyembah berhala. Dan kita, artinya orang-orang kufar Quraisy, akan mengikuti ibadah secara Islam. Jadi intinya akidah ini akan dicampur aduk. Dicampur aduk. Kalau sudah dicampur aduk, berarti iman apa ini? Iman sudah dicampur aduk. Maka turunlah surat Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, al-ayah seterusnya. Muhammad, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wes, sing mbok sembah ya sembah. Ya. Wala antum abiduna abud, dan kamulah tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Nah, saya ya tetap menyembah Tuhan saya, yaitu Allah, kamu ya nyembah Tuhanmu, terserah. Jadi tidak ada kompromi masalah akidah. Kalau disamakan sak repotan mangke, lebih-lebih nanti nun sewu. Sekarang kan banyak ya, di YouTube itu membaca puisi di gereja dengan dalih ini dakwah. Makna dakwah niku napa? Makna dakwah niku ngajak ning kebenaran tumrap wong sing ora bener. Contoh, ada orang minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian jenengan atau saya datang, Mas, sing apik, uang yang kamu gunakan untuk membeli minuman ini lebih baik untuk yang bermanfaat. Seandainya yang minuman yang jenengan dakwah itu punya suami istri, ya katakan, Mbak atau Mas, lebih baik ini untuk keluarga dan sebagainya. Kalau itu memang remaja, katakan, uang yang kamu hambur-hamburkan ini lebih baik ditabung. Ini tunjukkan hukumnya, ini
haram. Begitu juga orang berkelahi kandhani. Tidak boleh berkelahi dengan teman, nanti akan memutus silaturahim, itu dosa. Nah kalau benar-benar jenengan nun sewu dakwah, yo ngajak ning wong sing salah, diajak untuk amal, berbuat, meyakini yang benar. Apa berani, apa boleh orang Islam masuk gereja terus dakwah, bapak-bapak ibu sesuai dengan keyakinan saya, agama jenengan salah, apa berani? Yang benar Islam. Tidak diperbolehkan. Undang-undang pun tidak memperbolehkan. Karena kan banyak dakwah di mana saja di gereja, monggo aturan negara wis ngatur, gak oleh ngene iku wong sing yang sudah punya keimanan sendiri tidak gak oleh. Apa gak tahu hukum itu? Ini banyak yang bicara semacam itu. Ini tidak boleh. Anak-anak kita dijak sholawatan di gereja untuk apa? Nah, ini kan dalam rangka mengaburkan akidah. Maka itu monggo anak cucu kita selamatkan akidahnya sejak mulai di dini. Artinya mulai sekarang. Monggo lah yang namanya pangkat derajat itu pasti sudah diatur Allah. Cuman kita hanya ikhtiar. Tapi ikhtiar kita ojo ngantek cara basa golek uceng kelangan delek. Golek hakikat yang akan menyelamatkan dunia akhirat hanya untuk ucenge tok-tok, untuk dunia sing bakal rusak karena menghilangkan akidah. Ini perlu panjenengan perhatikan. Monggo kita susah apabila anak cucu tidak hafal Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran. Ini lebih takut. Kita susah kalau anak cucu kita tidak bisa sholat. Kita susah kalau anak cucu kita tidak masuk masjid. Tidak masuk masjid, kangelan kok malah tidak masuk gereja. Kanggo apa? Kok nak salah kedaden malah ndadekno ora iso napa toleransi, dakwah dan sebagainya, akan menjadi perpecahan tingkat agama. Biar di masjid diurusi orang Islam, biar gereja diurusi wong gereja, biar kelenteng diurusi orang kelenteng, tidak usah ikut-ikut kita. Monggo kita tidak usah. Upah itu yang mimpin di sana itu tokoh, orang usah mikir tokoh. Tokohkanlah ulama-ulama desa ini, ulama-ulama kuno-kuno, ulama-ulama yang jelas bijaksana. Baik di dalam ucapan, baik di dalam tindakan. Ini monggo. Sekarang kan bangga nak kira-kira anaknya untuk biro matematika amcung, untuk 10 pinter kowe diberancai. Kowe apa pernah dia tanya, kowe untuk jus piro gak tahu takok. Paling ono ngaji wis kono tok ndak di. Nah ini monggo. Hal-hal semacam ini yang akan membahayakan akidah anak-anak cucu kita, monggo kita benahi, dikongkon anak kita hafal Quran, sekolah madrasah. Sekolah madrasah ora takoki Pak wong kesel Pak, ndek enjing gresuk sekolah esuk sore kesel. Ya Allah Gusti, ojo ngantek cara Jawa golek uceng kelangan delek, sebab jenengan kula urip ning donya kanggo bahan urip ning akhirat. Nak ning donya wis keliru, langkung-langkung teng akhirat. Monggo kita bangga, alhamdulillah anakku hafal Al-Quran lebih-lebih ya. Alhamdulillah anakku, anak saya khatam Al-Quran. Sing cilik alhamdulillah anakku wis iso ngapalno Fatihah nganti Al-Kafirun, harus bangga. Alhamdulillah anakku pinter nyanyian, saya nyanyian enggak masalah. Artinya kok mau terima maca Al-Quran, hafal Al-Quran dibanding nyanyian itu maksud saya itu ya. Monggo. Artinya kita melangkah yang lebih bermanfaat. Nyanyian monggo ngibur hati ben ayem kok. Ngereng-ngereng apa gundul-gundul pacul balon kuada 5 terserah. Monggo. Jadi yang lebih bermanfaat harus kita dahulukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak cucu kita
termasuk kita dari akidah-akidah yang sesat, yang jelek-jeleweng. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.